Hai, kisah romansa ini mengisahkan pria remaja yang memasuki masa puberitasnya menuju seorang pemuda di mana dia memiliki gaya unik dari pria remaja yang ada di sekitarnya dengan mencari pujaan hatinya, yaitu seorang aktris softcore yang bersinar sekitaran tahun 1980-an. Pria remaja ini rela menempuh ratusan mil jauhnya agar menemukan pujaan hatinya. Akankah pria remaja yang unik ini dapat bertemu pujaan hatinya? Apakah yang akan terjadi apabila dia mendapati penolakan? Ataukah pria remaja unik ini mampu disukai oleh aktris pujaan hatinya? Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran dengan kisah ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah ini dibuka menampilkan pria remaja yang begitu unik dengan gaya tersendiri dari pria remaja lain yang bernama Tobe. Tobe adalah pria unik yang memiliki mobil hotdog tua dengan sosis besar yang dibaut ke atapnya. Tobe memiliki sahabat karib yang bernama Kenny, baru berusia 12 tahun. Tobe tinggal bersama kakeknya yang bernama Bob. Tobe menjadi seorang remaja yang memiliki koleksi film dewasa tahun 1970-an dan 1980-an, dan aktris favoritnya adalah Monica Velo. Tobe memiliki teman sekolah yang bernama Amanda dan menjadi objek oleh Tobe sendiri, juga bersama teman-teman sekolah lainnya. Tobe mendapatkan hadiah dari kakek eksentriknya, yaitu mobil hotdog kakeknya. Karena kakeknya ingin Tobe menjadikan mobil hotdog sebagai usaha Tobe, akan tetapi Tobe tidak menginginkan menjadi penjual hotdog dan memasang iklan penjualan mobil hotdog warisan keluarga. Winnie Wish, nama mobil Tobe, yang menarik seorang kolektor yang tinggal di Indiana yang bersedia membeli Winnie Wish dengan harga yang bagus. Tobe mengetahui pertunjukan aktris Monica Velo di klub pria di Indiana, sehingga Tobe memutuskan membawa mobil miliknya kepada pembelinya di Indiana dan ingin bertemu Monica Velo. Tobe memutuskan bahwa takdir berpihak padanya dan berangkat. Ketika Tobe tiba di klub pria itu, ternyata tempat yang kumuh dan waktu tidak berpihak pada Monica. Ketika beberapa pelanggan mulai menilainya sudah tua, Tobe membelakang matanya dan dipukuli karena ulahnya. Monica diberhentikan dari klub tanpa diberikan sepeser uang, sehingga dia berniat memasukkan diri sebagai kerabat Tobe dan diantarkan oleh petugas keamanan ke rumah Monica. Monica mengatakan bahwa dia sangat senang sekali melihat perilaku Tobe yang membela dirinya. Monica berterima kasih akan tindakan Tobe dan membantu menyadarkan Tobe dari pengaruh minuman berat. Saat Monica akan menghubungi mobil taksi agar mengantarkan Tobe kembali ke rumahnya, Tobe telah tertidur pulas di sofa rumah Monica, sehingga Monica membiarkan Tobe tertidur di rumahnya. Keesokan harinya, mantan suami Monica datang bersama anak mereka ke rumah Monica, tetapi mereka bertengkar di sana hingga mantan suaminya memutuskan pergi. Lalu Monica meminta Tobe pergi dari rumahnya karena dia ingin menyendiri. Tobe mau pergi jika Monica mau menikmati sarapan darinya dan memberikan tanda tangannya. Monica mengiyakan permintaan Tobe, menikmati sarapan buatan Tobe, lalu memberikan tanda tangannya dan pergi dari sana. Kemudian kisah berpindah menampilkan Tobe menghampiri sang pembeli mobilnya. Tobe dikejutkan sang pembeli yang memperkenalkan diri bernama Cloud. Cloud mempersilahkan Tobe masuk ke rumahnya, memperlihatkan barang-barangnya, sehingga menginginkan mereka bertukar barang saja. Tobe mengatakan bahwa dia menginginkan uang, sehingga Cloud meminta Tobe menunggu sampai hari Senin agar dia bisa pergi ke bank mencairkan uang miliknya. Tobe mengatakan pada Cloud jika dia akan tetap berada di Indiana sampai Cloud membayar mobilnya. Tobe merasa bosan di kamar sewaannya. Dia memutuskan berkeliling kota Indiana menggunakan Winnie Wish. Secara kebetulan Tobe melihat Monica di sana, sehingga dia memutuskan menghampiri Monica juga. Monica mengatakan pada Tobe jika dirinya sudah susah mendapatkan pekerjaan lagi karena dirinya sudah tua dan tidak cantik lagi. Monica mengajak Tobe ke sebuah toko, lalu dia membeli segalon minuman bagi mereka bersama. Saat mereka bersama-sama dalam perjalanan ke rumah, Monica mengatakan jika dirinya mendapatkan bayaran tinggi dari pekerjaannya sebagai aktris. Monica sangat terbuka jika mereka mau membayar kecil apabila mereka mau memperkerjakannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan karena terlalu banyak minum, sehingga Monica menjadi pusing. Tobe membantunya ke kamarnya, meletakkan Monica ke kasurnya, dan pergi membiarkan Monica tertidur di sana. Tobe meninggalkan pesan di bawah pintu rumah Monica. Kemudian Monica menelpon Tobe agar mereka
mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, tepat 7 hari, Tobe berada di Indiana. Tobe kembali bersama Monica memutar film Monica, di mana mereka bersama-sama bersemangat menyaksikan film itu. Kemudian mereka berkendara menggunakan minibus menuju ke puncak di kota ini, di mana Tobe mulai menyalakan kembang api dengan semangat sekali. Sebagai peringatan 7 hari Tobe bersama Monica, mereka mulai berdoaan membagikan kisah mereka. Monica menginginkan romansa bersama Tobe, tetapi Tobe mengatakan jika dirinya masih bagus. Monica yang gembira mengatakan jika usaha Tobe membuatnya sangat bahagia sekali, sehingga Monica mengganggu Tobe dan akhirnya mereka memiliki romansa. Kisah berpindah beberapa hari kemudian, Tobe datang bertemu Monica bersama putri Monica yaitu Kayla. Pikirnya jika dia melakukan hal demikian maka Monica akan lebih bahagia. Akan tetapi sikap ini ditentang oleh Monica karena akan berdampak kepada hak asuh anak yang Monica tempuh dari jalur hukum. Monica menyayangkan sikap Tobe yang seperti anak kecil dan meminta Tobe berhenti memikirkan dirinya. Tobe menjadi terdiam di hadapan Monica yang mengusir dia dari sana. Hati Tobe hancur sekali dengan sikap Monica padanya. Akan tetapi dia tidak menyerah. Setelah mendapatkan uang dari penjualan mobilnya, dia segera pergi menolong Monica dalam permainan berkelompok dewasa di sebuah kamar hotel. Rencana cerdik Tobe mampu membongkar para pria yang menginginkan Monica. Para pria tertangkap oleh polisi yang memeriksa identitas Tobe adalah masih tergolong anak di bawah umur. Lalu polisi mengembalikan Tobe ke Monica yang dipikir oleh polisi jika Monica adalah ibu Tobe. Setelah polisi pergi, Monica membawa Tobe masuk ke kamarnya. Monica meminta Tobe melupakan tentang dirinya dan menganggap Tobe adalah pengacau baginya untuk mendapatkan uang. Akan tetapi Tobe mengatakan jika dirinya ingin bisa tetap bersama Monica dan memberikan uang hasil penjualan mobilnya ke Monica. Monica menolak pemberian Tobe karena dia merasa perbedaan usia mereka membuat hubungan mereka tidak akan berhasil. Monica meminta Tobe menghabiskan masa mudanya di dunia ini dan mencari gadis seusia Tobe. Tobe mencela semua penjelasan dari Monica karena dia sudah jatuh cinta pada Monica dan akhirnya mereka memiliki romansa dan mengakhiri harapannya pada Monica. Monica yang terkaget melihat uang beserta album foto yang ditinggalkan Tobe untuknya menjadi sedih mengingat sikap baik Tobe padanya. Akhirnya Tobe kembali menempuh ratusan mil jauh perjalanan pulang lagi, bertemu kakeknya dan sahabatnya Kenny dan memulai hubungan bersama Amanda sebagai pacarnya, dan kisah pun berakhir. Demikian video kisah ini, saya harap kalian menyukai kisah romansa ini. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan membayar super love untuk channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Terus berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.